buat aku. Oke, Prof. Oke, Prof. Tapi kok aku jadi sedih ya? Karena Merah. Merah. Siap. 3, 2, 1. Fun Science. sendok tepung terigu, 2 butir telur, 2 Brenda, sendok baking. lihat deh aku bawain kamu Wih. apa. Ini buat aku. Karena pas banget nih aku pengen bikin kue loh. Tapi ini bukan buat kamu sih. Ya, kok mau buat aku sih? Tapi ini tepung terigu kan? Iya betul, ini tepung. Tahu nggak buat apa? Kalau udah di sini sih biasanya buat percobaan. Betul sekali. Tapi kok aku jadi sedih ya? Karena nggak bisa bikin kue deh. Jangan sedih dulu, ntar aku temenin kamu beli deh. Kalau kita mau belajar tentang eksperimen sesuatu hal yang berkaitan dengan IPA, yang pastinya fun hanya di Fun Science. Bersama aku Brenda. Dan aku Andra. Oke, Brenda, yuk kita mulai. Tapi sebelumnya kita harus tanya para friends dulu ya. Boleh. Kira-kira apa yang bakal terjadi kalau kamu netesin obat merah ini ke tepung terigu? Itu adalah tepung terigu. Ada perubahan warna. Nah, menurut kamu bakal berubah warna jadi apa? Jingga kehitaman. Mungkin tepung terigunya bakal berubah merah karena warna dari betadine. Merah. Hitam. Iya. Oke, menurut kamu kenapa bisa begitu? Mungkin karena zat yang ada di dalamnya. Karena ada kandungan karbohidratnya. Wah, jadi berubah warna gitu ya? Betul sekali. Nah, di sini udah ada 5 mangkuk nih. Di sini ada tepung terigu, tepung jagung, soda kue, nasi, dan juga garam. Kamu mau tahu nggak sih, kalau kita kasihin ini, apa yang akan terjadi? Kalau di video sih tadi sih berubah warna ya. Coba yuk. Wih, warnanya jadi berubah gitu ya. Betul. Ada yang warnanya kayak warna ungu kehitaman, terus ada juga yang warnanya tetap kayak warna obat merahnya gitu. Betul, ada juga yang biru tua ya kan? Iya. Tahu nggak sih kenapa di warna-warna ini bisa berbeda? Iya ya. Kenapa emang kok bisa kayak gitu sih? Karena yang warnanya biru tua seperti nasi ini banyak karbohidratnya. Oh, berarti sama kayak kentang dong. Ya betul banget tuh. Wah, tapi sih aku masih kurang sih penjelasannya. Tanya Prof yuk. Oke, Prof, jelasin dong. Halo friends, benar sekali yang kalian sebutkan tadi. Berbagai bahan seperti tepung dan nasi jika diberi obat merah akan mengalami perubahan warna menjadi biru atau ungu kehitaman. Percobaan ini disebut uji iodin, salah satu cara untuk menguji keberadaan karbohidrat. Seperti yang kalian tahu, karbohidrat merupakan zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi tubuh kita. Nah, uji karbohidrat memiliki prinsip menyerap molekul polisakarida yang mengandung rantai glukosa dan membentuk heliks. Ruang antar heliks ini dapat menampung molekul dari iodin. Reaksi kimia yang menguji keberadaan pati ini akan menghasilkan warna biru atau ungu kehitaman yang pekat ketika bersentuhan dengan pati. Hal tersebut karena struktur molekul pati yang berbentuk spiral sehingga akan mengikat molekul iodium. Selain uji iodin, ada pula jenis pengujian karbohidrat lain seperti uji Molis, uji Tollens, uji Fehling, uji Benedict, dan lainnya. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa tepung dan nasi merupakan bahan pangan yang mengandung karbohidrat. Oh begitu. Thank you ya, Prof. Thank you banget ya Prof. Oh ya Brenda, kamu siap nggak nih buat pencobaan selanjutnya? Hah, emang ada percobaan lagi? Ada dong, yang pastinya masih berkaitan dengan tepung-tepung itu tuh. Boleh. Kita coba yuk. Ayo. Friends, tepung terigu tidak hanya mengandung karbohidrat, tetapi juga mengandung protein dalam bentuk gluten.
Terigu sendiri berasal dari kata dalam bahasa Portugis yakni trigo yang berarti gandum. Nah, tahukah kalian kalau tepung terigu juga terbagi menjadi beberapa jenis loh? Ada terigu protein tinggi yang terbuat dari gandum keras yang kandungan protein 11 hingga 13%. Tingginya protein dalam jenis terigu ini menjadikan sifatnya mudah dicampur, difermentasikan, digiling, memiliki daya serap air yang tinggi dan elastis. Tepung ini cocok sebagai bahan baku roti, pasta, dan mie. Kedua, ada terigu protein sedang yakni 10 hingga 11% yang biasa disebut tepung serbaguna. Tepung ini cocok untuk adonan fermentasi dengan tingkat pengembangan sedang seperti aneka kue maupun donat. Kemudian ada terigu protein rendah yang hanya memiliki 8 hingga 9% kandungan protein. Terigu ini memiliki daya serap air rendah sehingga lebih tidak elastis dan lengket. Kue kering dan biskuit cocok untuk menggunakan terigu jenis ini. Selain itu ada pula terigu jenis self-raising, enriched, dan wholemeal yang memiliki kegunaan berbeda. Brenda, kamu tahu dong ya kalau misalnya tepung itu banyak sekali jenisnya. Tahu dong, masa nggak tahu sih? Nah, sebelum kita eksperimen, aku mau kasih kamu tebak-tebakan dulu nih. Bisa nggak? Boleh. Bisa Siap? dong. Siap. 3, 2, 1. Oke, aku sih itu tahu. Itu ada tepung terigu. Betul sekali. Next. Wah, ini mah tadi kita pakai. Betul. Maizena. Betul. Next. Oh, ini biasanya buat ngentalin makanan. Tapioka. Ada lagi nih. Oh, sagu. Betul. Panir. Betul. Wih, Keren. Karena kamu udah tahu nih tentang jenis-jenis tepung, aku mau kasih kamu sebuah video tentang tepung ini. Wah, boleh tuh kayaknya. Nah, itu dia videonya. Wih. Nah, aku tuh sekarang udah siapin tepung maizena sama air yang kita harus campurin. Video yang tadi itu terbuatnya dari tepung, bukan dari lem. Oh, gitu. Aku jadi penasaran deh. Yuk. Nah, sekarang aku udah tuangin tepungnya. Tuh, tepung jagung kan? Betul. Lagi. Kurang banyak. Oke. Nih, kamu tuang airnya deh. Kira-kira udah cukup belum ya? Banyakan aja. Sabar dong, kan harus dikit-dikit. Lihat baik-baik ya. Bentar. Aku pengen nyoba. Oke. Keren banget bisa gitu kayak. Jadi ada yang bisa jadi padat, tapi bisa juga cair gitu. Iya kan? Oh ya, Profesor Sains itu tuh udah ngasih kita pertanyaan loh. Kita simak yuk. Boleh. Gimana nih, Prof, pertanyaannya? Pertanyaannya tentu sesuai dengan yang sudah kalian lakukan barusan. Nah, percobaan kalian tadi memiliki sebuah sebutan yang mungkin belum pernah kalian dengar. Kalian boleh menjawabnya dulu sesuai pengetahuan kalian dulu ya. Oke, Prof. Oke, Prof. Pilihannya ada A. Newtonian, B. Oblak, C. Tensegrity. Oke, menurut aku sih Oblak. Menurut aku juga oblak. Jadi jawaban yang benar apa nih, Prof? Yang benar adalah Oblak. Yeay! Jadi kenapa jawabannya oblak nih, Prof? Begini penjelasannya. Oblak merupakan sebuah benda yang dapat berubah menjadi cair dan padat sekaligus. Padahal sifat benda biasanya hanya berupa cair, padat, atau gas. Percobaan ini disebut dengan oblak. Nama unik ini berasal dari salah satu buku Dr. Seuss, seorang pengarang dan kartunis terkenal. Percobaan oblak yang berasal dari campuran tepung jagung dan air ini termasuk fenomena non-Newtonian. Disebut demikian karena Sir Isaac Newton mengatakan bahwa viskositas dipengaruhi oleh temperatur. Misalnya saja pada madu yang dipanaskan, madu akan mengalir lebih cepat daripada madu yang dingin. Sementara ukuran kekentalan dari oblak tidak berubah ketika diberi perubahan temperatur, tetapi akan berubah ketika diberikan tekanan atau gaya. Saat jari kita dimasukkan ke dalam adonan oblak secara perlahan, adonan terlihat cair dan dapat mengalir dengan mudah di sela-sela jari seperti air. Hal ini karena partikel-partikel tepung jagung dapat bergerak lebih bebas saat diberi gerakan perlahan. Sebaliknya, saat adonan oblak ditekan-tekan dengan cepat,
adonan akan berubah menjadi padat. Hal ini disebabkan oleh partikel-partikel tepung jagung yang merapat karena diberi tekanan. Oh begitu ya Prof, paham. Thank you ya Prof. Thank you sekali lagi ya Prof. Kamu pas kecil suka main plastisin nggak? Wah pastinya sih suka banget deh. Nah hari ini aku mau ngajak kamu main plastisin. Sekalian dengan bahan-bahan di rumah. Jadi pasti dong semua bahan-bahan yang akan aku siapkan nanti pasti ada di rumah kamu nih. Wih boleh tuh, kapan lagi main plastisin? Betul sekali. Betul. Wah udah jadi nih, lucu banget bisa dikreasiin kayak gini juga, jadi kayak bebek gitu. Oh ya, ini kan bahannya dari tepung. Terus juga kan ramah lingkungan. Friends juga bisa nih cobain di rumah. Dan juga untuk kamu bisa bawa pulang tepung ini buat kamu bikinin kue. Betul kan? Nah, Boleh nanti kalau udah aku selesai bikin, aku kasih kamu deh kuenya. oke. Apalagi kita bareng-bareng nonton Fun Science. Bareng aku Brenda. Dan aku Alejandra. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.